Halo semuanya, saya Rizky Linggar Dermawan. Saya adalah mahasiswa Desain Komunikasi Visual di Universitas Negeri Surabaya. Saya ada di kelas 2024I dan di sini saya akan memaparkan jelasan ilustrasi dari UAS mata kuliah tinjauan visual. Jadi sebelum itu saya di sini habis melakukan kegiatan samapta, jadi saya habis melakukan kegiatan fisik dan masih berkeringat. Saya belum ganti baju juga. Saya langsung tag video ini karena waktu yang mepet, jadi langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Kita mulai dari narasi besarnya dulu. Pemerintah Indonesia sedang melakukan proyek besar food estate di daerah Papua, khususnya di Papua Selatan, di Merauke. Narasinya sangat besar, yang mana Indonesia tidak akan lagi bergantung pada pangan impor. Papua akan menjadi lumbung pangan nasional, yang mana di sana dibuka lapangan pekerjaan, dibangunnya infrastruktur, dan meratakan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Hal ini berarti membangun ketahanan pangan, energi, dan air secara nasional. Namun di sisi lain ada hal yang tidak baik dari hal besar tersebut. Bagi masyarakat adat di Merauke atau yang bisa kita sebut dengan OHP atau orang asli Papua, ekspansi lahan untuk pembangunan infrastruktur dan bangunan-bangunan yang mendukung untuk kemajuan pangan di wilayah timur itu bukan suatu hal yang menarik bagi mereka, karena di situ sangat mengancam hutan adat mereka. Hutan adat yang biasa mereka temati untuk berburu, mencari pangan, mencari sagu, semuanya perlahan hilang digantikan dengan alat-alat berat dan sawah. Ada kekhawatiran kalau lahan-lahan yang mereka buka ini tidak akan dimanfaatkan untuk ketahanan pangan, untuk sawah, namun akan dimanfaatkan untuk perkebunan sawit. Namun, kekhawatiran dari warga setempat justru tidak diperhatikan. Nah, di sini saya akan mulai menjelaskan ilustrasi yang saya buat. Oke, karya ilustrasi saya ini berjudul Tangis Kami. Saya memilih komposisi ekstrim close up wajah seorang WAP. Jadi tidak ada pemandangan luas, tidak ada komposisi yang nyaman. Penonton langsung dihadapkan dengan wajah dari orang asli Papua yang bisa kita lihat dari ciri-cirinya, lukisan-lukisan cat. Kalau saya pernah make up dengan gaya Papua itu menggunakan cat tembok, cat aga. Jadi cat aga putih langsung dilukiskan ke wajah. Cuman saya tidak tahu bagaimana penduduk sana menggunakan dari bahan apa. Cuman saya waktu itu menggunakan dari cat aga. Jadi langsung saya tambah jelaskan bagaimana ekspresi dari OAP tersebut. Saya lebih berfokus pada salah satu matanya. Jadi di situ kalau kalian bisa lihat di bagian matanya terdapat pantulan dari visual ekskavator alat berat yang bekerja di area pepohonan yang sudah terlihat tumbang. Jadi banyak pohon-pohon tumbang di situ. Jadi saya ingin memvisualisasikan kalau OAP tersebut itu menyaksikan secara langsung kehancuran hutan adat, tempat-tempat mereka tinggal, tempat mereka berburu yang teralihkan dengan proyek-proyek pembangunan infrastruktur tadi. Nah, selain itu, saya juga gambarkan di sini adalah air mata. Jadi air mata di sini bukan hanya simbol kesedihan, tapi ini adalah bentuk perlawanan paling jujur yang tersisa ketika suara sudah tidak didengar. Jadi karena permasalahan ini tidak pernah digubris oleh pemerintah, jadi hanya kita memang mendengar bagaimana para OAP ketika bersuara, ketika mereka menyatakan aspirasi mereka kepada pemerintah. Namun saya tidak melihat apa tindakan dari pemerintah terhadap aspirasi yang mereka suarakan. Lalu di belakangnya terdapat ekskavator
yang juga sedang mengangkut sebatang pohon, yang mana di belakangnya terdapat pohon yang sangat rimbun yang menggambarkan hutan di Papua sana. Jadi secara keseluruhan ilustrasi ini memposisikan wajah Wape sebagai narasi kecil itu sendiri, bukan juga bercerita atau juga infografis atau pemandangan. Jadi di kelas sebentar setiap jam 10 kita memutar lagu Indonesia Raya di sini. Selesai. Oke, next di bagian penutup, di sini saya gambarkan ilustrasi bagaimana saya melihat respon dari para Wape ketika suara mereka itu, aspirasi mereka tidak didengar. Jadi ini adalah simbol ekspresif nyata karena tidak adanya respon dari pemerintah, tidak adanya tindakan dari pemerintah terkait aspirasi yang para OAP sampaikan. Jadi cukup sekian dari saya harap ilustrasi ini dapat mewakilkan, dapat menceritakan apa kejadian yang sebenarnya terjadi di tanah Papua. Sekian.